Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Perempuan Bersuami Dua, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hari ini ada undangan pelatihan di desa sebelah. Makanya kami harus jalan pagi-pagi supaya tidak ketinggalan materi pelatihan menjahit yang dimulai pukul 8 ini. Alasan mereka dan orang tua masing-masing tidak curiga. Syukur saja dari awal kita sudah janjian untuk satu bahasa, satu kalimat. Jadi tidak ada orang tua yang curiga kalau kita ke desa sebelah untuk mencari mantri. Mungkin akan memakan waktu, tapi biasanya ada angkutan pagi yang akan ke pasar kota dan kita bisa menumpang di sana. Aku juga sudah bilang sama Mang Idris agar kita bisa ikut dan dia setuju. Hanya saja kita harus menunggu persis di depan gapura sana, sebut Lela. Lucy dan Wati pun bergegas. Dalam perjalanan menuju gapura depan kampung, tak satu pun dari mereka yang berbicara sebab mereka khawatir ada saja saatnya mereka berpapasan dengan warga yang tengah sibuk beraktivitas pagi. Setelah sampai di depan gapura, sekira 5 menit Mang Idris pun muncul dan membiarkan ketiga anak gadis tersebut menumpang kendaraannya. Meski mereka harus duduk di bagian belakang mobil yang terbuka dan keadaannya cukup kotor bekas sayuran yang biasa diangkut, tak menjadi masalah bagi mereka. Aku bawa 3 karung bekas beras yang bisa kita pakai buat lapis dudukan kita. Lucy dan Wati lagi-lagi berterima kasih sekali atas inisiatif Lela membawa karung bekas buat mereka duduk di mobil tersebut. Menurutmu, apakah kita akan berhasil mendapatkan mantri desa yang bisa mengobati Rizal nantinya? Aku juga agak khawatir dengan keadaan Bu Suri. Semenjak ditinggal Rizal menikah, ya, Bu Suri hanya menerima pekerjaan di ladang orang saja dan sesekali menjadi buruh cuci. Tapi itu juga tidak seberapa, hanya dikasih beberapa liter beras saja. Sementara kita harus mencari mantri desa yang tentu butuh ongkos untuk pengobatannya. Terus uangnya kira-kira bayar pakai apa? Tanya Lela. Wati mengalihkan pandangan ke Lucy. Cuma kamu yang bisa bantu untuk biaya pengobatannya. Kira-kira kamu mau bantu pakai apa? Orang tua Lucy enak sih ada ladangnya, dan pasti lumayan hasilnya. Hanya saja orang tua Lucy keburu membenci Rizal. Kalau saja dia tahu kamu jalan ini untuk membantu Rizal, pasti orang tuamu akan mengamuk. Terus gimana dengan ongkos berobat? Kamu bisa usaha bantu juga, meski orang tuamu tak setuju. Lucy pun mengangguk. Lucy mengeluarkan sebuah kalung yang tidak terlalu besar ukurannya. Sepertinya kalung milik Lucy saat masih kecil, karena terlihat lebih pendek dan hanya muat di leher anak seumuran 8 tahunan. Aku punya kalung yang bisa aku jual. Makanya sekarang ini aku langsung bawa kalungnya dengan harapan bisa aku jual di desa sebelah. Nanti kita cari saja toko emas yang ada di sana. Moga saja uangnya cukup untuk membayar biaya pengobatan Rizal. Lela dan Wati menggelengkan kepalanya. Seharusnya Rizal tidak mengkhianati kamu dengan menikahi Mak Bahaya ya. Padahal jiwa dan hati kamu begitu tulus membantu. Apalagi kalau bukan kamu masih cinta sama dia. Semoga saja suatu saat kamu akan kembali berjodoh dengan Rizal. Aku akan ikut senang jika itu sampai terjadi. Tutur Lela seraya memeluk Lucy dari samping. Aku juga akan ikut membantu dan turut senang kalau kamu kembali sama Rizal. Biar bagaimanapun, Rizal hanya khilaf karena terpengaruh peletnya nenek sihir itu aja.
Kalau keadaannya normal, aku yakin si Rizal juga bakal muntah begitu tahu dia berjodoh sama orang yang tuanya hampir sama dengan ibunya. Wati pun merangkul Lucy. Lucy tersenyum sekaligus lega dengan apa yang ia lakukan. Ternyata mendapat dukungan dari kedua temannya. Begitu sampai di desa sebelah, mereka diturunkan oleh Mang Idris yang kini melanjutkan perjalanan ke pasar kota. Mereka mulai berjalan masuk ke desa sebelah. Menampakkan desa ini sangat berbeda dengan tempat yang mereka tinggali selama puluhan tahun. Desanya nampak asri dan orangnya pun ramah-ramah. Selain itu desanya lebih maju daripada desa mereka. Rumah sudah penuh dan berjejer rapi. Bahkan di desa ini ada toko sembako yang cukup besar dan toko emas yang diharapkan Lucy dapat menjual kalungnya. Hanya saja toko emasnya masih tutup. Mungkin masih terlalu pagi. Kita mampir dulu ke warung makan itu yuk, tunjuk Lucy. Lela dan Wati saling berpandangan. Sudah, tidak usah takut. Tadi aku sempat bawa sangu, uang. Karena tadi kita diantar Mang Idris, jadi uangnya masih cukup buat kita makan dan bisa mencari kendaraan saat kita kembali ke kampung kok, sebut Lucy. Kedua temannya lega dan langsung mengikuti langkah Lucy masuk ke warung makan yang cukup ramai pengunjung. Mereka mengambil tempat duduk yang paling ujung dan tidak terlalu kelihatan oleh orang banyak. Mereka tidak berani memesan makanan terlalu banyak. Cukup nasi dengan telur dadar dan tumis kangkung, sedangkan minumannya hanya air putih saja. Kalian dari mana? Dari kampung sebelah ya? Tanya ibu-ibu yang mengantarkan pesanan makanan mereka. Pelan Lucy mengangguk, ia membalas dengan senyum. Silakan dimakan, semoga suka dengan rasanya. Tugas ibu-ibu tadi meninggalkan mereka untuk menyantap makanan yang sudah terhidang di meja. Selang setengah jam mereka pun selesai dengan sarapan pagi mereka. Saat akan membayar dan meninggalkan warung, Lucy sempat bertanya keberadaan mantri desa yang bisa mereka panggil ke kampung sebelah. Siapa yang sakit? Kalian? Lucy menggelengkan kepalanya. Teman kami sakit. Tiba-tiba saja seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Ragu Lela menyebut. Ibu-ibu tadi manggut-manggut. Kalau berobat begitu, sebaiknya panggilkan pemuka agama saja. Karena biasanya orang sakit jiwa justru diganggu sama jin. Mungkin kurang sholat dan tidak tahu mengerjakan ibadah sama sekali. Oh ya, aku lupa kalau di kampung kalian mana ada suraunya kan? Kampung kalian terkenal di sini karena ada dukun kampung yang pintar mengobati di sana. Bahkan tidak sedikit orang dari kota yang singgah ke warung ini. Ya hanya untuk pergi ke kampung kalian. Hanya saja cara pengobatannya kayak sesat begitu. Tapi yang namanya orang berusaha untuk berobat ya macam-macam aja caranya. Kalau orang di tempat kami ini lebih percaya sama pemuka agama saja. Mereka bertiga terdiam dengan sautan ibu warung tadi. Karena memang benar adanya. Apa yang dilakukan oleh Mak Baya memang sesat. Hanya saja orang-orang di kampung lebih mempercayakan pengobatan instan yang dilakukan Mak Baya. Selain itu kebiasaan Mak Baya yang tidak pernah mematok harga membuat warga yang berobat juga merasa ringan tanpa beban sama sekali. Jadi, di mana kira-kira kami mencari pemuka agama itu? Rumahnya di mana? Tanya Lucy tak sabaran. Kamu jalan lurus saja. Nanti begitu ketemu surau besar, kalian jalan saja ke belakang surau. Nah, disitulah Pak Hidayat tinggal. Pak Hidayat itulah penjaga surau dan kebetulan biasa mengobati warga sini untuk berobat. Khususnya yang terkena gangguan makhluk gaib, yang menjadi kerjaan orang yang tidak memikirkan dosa lagi. Semoga saja temanmu yang kena gangguan jiwa itu bisa dia sembuhkan, kata ibu warung. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun gegas ke rumah Pak Hidayat yang dimaksud. Aku kok jadi merasa tersindir ya dengan yang dibilang ibu warung tadi. Meski sepenuhnya yang ia katakan benar semua. Bayangkan, selama belasan tahun kita tinggal di kampung, kita tidak pernah membangun surau. Ada beberapa warga kita yang katanya memeluk agama Islam, justru membuat tempat sholat sendiri di rumahnya. Dan saat hari raya, malah mereka sholatnya di desa ini. Lucu juga ya, kampung kita tanpa surau.
Selain itu ternyata Mak Baya juga dikenal sampai sini. Jelas Lela. Menurutmu, apa kira-kira Pak Hidayat itu mampu menyembuhkan Rizal ya? Kalau memang Rizal diganggu jin, sudah pasti bisa diselamatkan segera sama Pak Hidayat. Tapi kita sendiri tak tahu kehebatan Pak Hidayat ini. Ketemu juga belum. Timpal Wati. Lucy lebih banyak diam termenung. Tak butuh waktu lama. Mereka sampai di surau dan berjalan ke belakang surau untuk bertemu Pak Hidayat. Nampak di depan rumah, seorang laki-laki yang sudah cukup senja duduk santai di teras rumah. Aku pikir ini pasti Pak Hidayat. Biasanya kalau tukang obat itu ya seperti ini, cerocos Lela. Wati dan Lucy tak lepas memandang laki-laki yang rambutnya penuh dengan uban. Permisi, apa kami bisa bertemu dengan Pak Hidayat? Laki-laki renta tadi menatap mereka kemudian pun tersenyum. Silakan masuk sebentar ya, katanya lalu bangkit dan meninggalkan mereka bertiga di teras. Tak lama laki-laki tua tadi datang bersama seorang laki-laki yang masih sangat muda, seumuran Rizal, datang menyambangi mereka. Kalian mencariku? Ada apa? Pertanyaan justru terdengar dari mulut laki-laki muda tadi. Mereka bertiga bengong dan saling memandang. Apa tidak salah ini Pak Hidayat? Mereka bertiga bingung. Biasanya seorang tabib atau yang biasa mengobati orang, pasti orangnya sudah berumur karena banyaknya pengalaman. Namun yang ada di hadapan mereka ini masih sangat muda. Rasa-rasanya tak mungkin jika ia yang dimaksud dengan sebagai Pak Hidayat. Rasanya tidak mungkin orang semuda begini bisa dipercaya mengobati. Takut aja uangmu nanti malah habis hanya untuk membayar ongkos pengobatan. Tapi hasilnya nol buat Rizal. Gimana ini? Lela nampak ragu. Iya, aku juga ragu. Begini saja, sebaiknya kita tidak usahlah bertemu dengan orang ini. Kita bilang saja kalau kita salah alamat. Bisik Wati lagi. Lucy dan Lela setuju. Maaf kak, sepertinya kami salah alamat. Tadi niatnya mau mencari Pak Hidayat, yang lainnya bukan kakak. Maaf ya, kami salah alamat, ujar Lucy dengan cepat sambil mengangguk ingin pamit. Kalau kalian kemari niatnya untuk meminta tolong, tidak mengapa. Silakan kalian masuk dulu. Kasihan juga kalian sepertinya orang jauh datang kemari. Kata bapakku kalian mencari Pak Hidayat, tapi sepertinya kalian memang ada perlu denganku. Mungkin kalian mau minta mengobati salah satu kerabat kalian. Insya Allah, aku akan membantu. Aku yakin kalau kalian sangsi begitu tahu orang yang dimaksud biasa mengobati orang, malah masih muda begini. Lucy, Lela dan Wati merasa Pak Hidayat ini tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka saling berpandangan. Tak lama Lela langsung mendekati dan menerima ajakan Pak Hidayat. Diikuti oleh Lucy juga Wati. Kami memang dari kampung sebelah. Di tempat kami memang ada yang biasa mengobati orang. Dia Mak Baya. Hanya saja kami tidak bisa minta tolong dengannya. Makanya kami meminta bantuan dari desa ini. Awalnya aku hanya ingin mencari mantri desa saja. Tapi saran ibu warung di ujung jalan sana, kalau kasus sakitnya teman kami lebih baik melibatkan pemuka agama yang katanya bernama Pak Hidayat. Apa betul bapak orangnya? Terang Lucy. Pak Hidayat mengangguk seraya tersenyum. Iya betul, aku ini Pak Hidayat yang kalian cari. Tapi apa sebenarnya sakit teman kalian sampai-sampai para gadis ini nekat berjalan ke sini hanya untuk menolong teman kalian? Teman kami itu sebetulnya adalah suami kedua dari Mak Baya, dukun di kampung kami. Hanya saja mendadak teman kami namanya Rizal kelihatan terganggu jiwanya, dan kami masih menyembunyikannya dari istrinya. Kami menyembunyikan teman kami itu di rumah ibunya Rizal ini. Alis Pak Hidayat melipat. Kok disembunyikan dari istrinya? Bukannya saat suami sakit, sang istri dapat melayani untuk kesembuhan suaminya? Mengapa kalian justru menyembunyikan dari istrinya? Kami menyembunyikan Rizal karena ingin menyelamatkan nyawa Rizal dari cengkeraman istrinya. Istrinya selain dikenal sebagai dukun, juga biasa menikahi pasien yang ia obati. Kadang dengan cara merampas kekasih orang. Rizal ini suami kedua.
Artinya waktu itu Mak Baya punya dua suami sekaligus di dalam satu atap alias satu rumah. Mereka sangat akur dan ada yang bilang kalau Mak Baya pasti mengguna-gunai para suaminya supaya tunduk dan patuh padanya. Hanya saja kami orang kampung tak punya kesaktian yang bisa melawan dia. Pak Hidayat mulai manggut-manggut mengerti. Oh, hebat juga perempuan punya suami dua dan hidupnya akur begitu. Memangnya orang kampung harusnya punya kesaktian untuk menghadapi dukun kampung itu. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalah yang ditimbulkan dari campur tangan golongan jin dan sejenisnya pasti akan musnah. Kita ini manusia lebih tinggi derajatnya dari golongan jin itu. Jika memang begitu masalahnya, insya Allah aku akan membantu teman kalian. Tapi aku minta maaf karena belum bisa sekarang. Kalian hanya cukup kasih tahu di mana tempat tinggal Rizal, dan nanti bila urusanku di sini selesai, aku akan ke sana secepatnya. Ucap Pak Hidayat membuat Lucy sedikit kecewa. Aku pikir Pak Hidayat akan langsung ikut bersama kami pulang nanti. Rizal sudah sangat membutuhkan pertolongan, Pak. Tolonglah, bujuknya. Pak Hidayat pun tersenyum. Aku tidak akan lama. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa urusan di sini. Aku tidak bisa kasih tahu kapan aku akan ke sana, tapi secepatnya kok. Lucy menarik nafas panjang. Musnah sudah harapannya agar Rizal segera mendapatkan pertolongan. Oh ya, untuk biaya perobatannya nanti berapa ya Pak? Pak Hidayat, biar kami bisa menyiapkan biayanya. Saut Lela. Pak Hidayat tersenyum. Aku ikhlas menolong dan tidak mengharapkan balasan dari orang yang meminta tolong. Semuanya gratis. Sekarang ini sambil menunggu aku datang, kalian bisa membawa ini beserta kalian. Dan tolong juga kalian kalungkan ini di leher teman kalian. Insya Allah makhluk yang akan mengganggunya akan takut. Pak Hidayat menyerahkan tasbih yang ia kenakan. Lucy menerimanya dan memandang bingung dengan kalung tersebut. Sekarang kalian pulanglah dan segera laksanakan apa yang aku katakan barusan. Mau tak mau mereka bertiga pamit sesegera mungkin setelah memberitahu di mana Rizal berada. Hanya tasbih yang kamu kasih ke mereka, Nak? Tasbih sudah aku isi dengan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sambil aku menyelesaikan urusan dengan Pak Hadi, aku akan ke sana membantu Rizal, Pak. Ungkap Pak Hidayat kepada bapaknya Ramazan. Kami hanya dipesan supaya mengalungkan ini di leher Mas Rizal, Bu. Kami juga tidak tahu ini kalung apa. Yang pasti katanya dengan kalung ini membuat Mas Rizal terlindungi. Kami minta maaf karena tidak jadi membawakan mantri ke desa ke sini. Ada yang menyarankan kami supaya meminta tolong ke pemuka agama saja dengan kasusnya Mas Rizal. Tolong ya Bu, segera kalungkan ini di leher Mas Rizal. Kalau begitu kami permisi, karena hari sudah terlalu sore. Pamit Lucy, Lela juga Wati. Tanpa banyak tanya, Suri segera mengalungkan tasbih itu ke leher anaknya. Begitu memasuki maghrib, Suri mulai menutup pintu dan jendela. Setelahnya ia melanjutkan memilih padi yang ada di beras. Ia menerima borongan dari Juragan Tono untuk membersihkan beras miliknya dengan upah yang bisa membantu dirinya. Dan sekarang Rizal yang sudah ada di sampingnya. Suri begitu asik beraktivitas. Ia tak melihat sesosok bayangan masuk ke dalam rumahnya melalui celah-celah jendela yang ada di ruang depan. Rizal sendiri saat ia tinggalkan baru saja selesai mandi dan makan. Suri yakin jika anaknya pasti sedang duduk termenung dan kadang juga memilih berbaring di tempat tidurnya. Pergi! Pergi kamu! Suara teriakan Rizal mengagetkan Suri. Semula ia cuek, karena biasanya Rizal biasa berteriak sendiri dan sepersekian detik akan tertawa-tawa. Namun teriakannya semakin nyaring dan terus menerus. Suri lantas meletakkan tampi berasnya dan menuju ke kamar tidur Rizal. Alangkah kagetnya dia ketika melihat sesosok bayangan hitam dengan bentuk wajah berubah-ubah sedang berusaha mendekati anaknya. Namun tasbih yang dipakai Rizal bersinar terang. Suri mengintip tak berani menampakkan diri
dan masih melihat bayangan tersebut terus berusaha mendekati anaknya. Bahkan bayangan tersebut berusaha mengambil tasbih dari leher Rizal. Suri bingung apa yang harus ia lakukan. Suara erangan kesakitan begitu nyata terdengar. Rasanya Suri ingin terkencing dalam celana melihat penampakan dan suara erangan kesakitan bayangan yang mengerikan itu. Suri menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Beruntung bayangan hitam tadi langsung pergi setelah tak berhasil menyelesaikan misinya mendekati Rizal dan ingin merampas tasbih yang diberikan Pak Hidayat tersebut. Suri gegas memeluk anaknya. Rizal yang masih saja ketakutan dan terus menyembunyikan wajahnya. Suri menangis melihat apa yang terjadi pada anaknya. Ya Tuhan, semoga saja ada keajaiban yang akan membawamu pada kesembuhan, nak. Rizal terdengar menggumam tak karuan. Berulang kali menyebut Thorin. Entah siapa yang dia maksud dengan Thorin. Jadi betul, si Rizal sudah diambil sama ibunya. Tidak masalah. Yang penting kamu berhasil menghabisinya. Tidak masalah kamu pulang dalam keadaan luka begini. Sebut Mak Baya seakan ia sedang berbicara dengan peliharaan sekaligus suami gaibnya, Thorin. Gumpalan asap hitam itu terlihat mengelilingi Mak Baya seperti menyampaikan sesuatu. Mak Baya menarik nafasnya panjang, kemudian mengembuskannya secara perlahan. Tak lama ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak biasanya kamu gagal setiap aku suruh. Kenapa sekarang ini kamu datang dalam keadaan terluka begini? Apa hebatnya si Rizal itu sampai-sampai kamu luka begini? Sesal Mak Baya kepada gumpalan asap hitam tersebut. Thorin yang biasanya bisa mengubah wujudnya kini persis hanya berupa gumpalan hitam sangat tipis. Sepertinya kekuatannya berkurang karena terluka. Aku tidak bisa menyembuhkanmu selain kamu sendiri. Kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Baiklah, untuk sementara kamu akan beristirahat selama yang kamu mau sampai kondisimu membaik. Untuk urusan pengobatan dan yang lainnya melibatkan kamu akan kutunda terlebih dulu. Sekarang beristirahatlah. Seakan mengerti perintah yang dikatakan oleh Mak Baya, bayangan tipis tadi langsung menguap begitu saja dan penampakan dalam kamar Mak Baya yang semula gelap menjadi terang seiring kepergian Thorin. Kenapa semuanya semakin rumit begini? Semua ini bermula ketika aku merencanakan akan menikah dengan Rian. Apa sebaiknya pernikahan kami dipercepat saja? Sebab sekarang ini aku malah tak punya suami setelah Suwito dan Rizal kutumbalkan pada Thorin untuk memberinya kekuatan penuh. Setelah Rian baru nanti aku pikirkan akan menambah suami yang kedua lagi. Tapi siapa? Orang kampung di sini sudah tidak bisa diharapkan menjadi suamiku. Mereka tidak ada yang membuatku senang, ujarnya berbicara sendiri. Mak Baya pergi ke dapur untuk membuatkan kopi bagi calon suaminya tersebut, lalu mendatangi Rian di kamar depan. Kopi yang Mak Baya bawakan sukses diteguk sampai habis oleh Rian. Malam ini Mak Baya tak memberi darah haidnya seperti biasa, karena saat ini dirinya sedang bersih. Ia hanya meniupkan mantra ke kopi yang siap diminum Rian. Siapa itu Raya? Pertanyaan Rian membuat dukun kampung ini terlonjak kaget. Akhir-akhir ini Rian meresahkan karena tak pernah berhenti menyebut nama Raya berulang kali. Setiap Mak Baya baru saja duduk di samping calon suaminya tersebut, pasti terlontar kalimat yang menyebut nama Raya, mantan calon istrinya yang sudah dibunuh Thorin. Mak Baya kesal jadinya. Sudah aku bilang berkali-kali, kalau yang namanya Raya itu tidak pernah ada. Kamu jangan sebut-sebut namanya lagi. Mak Baya mulai terlihat kesal. Ia sangat pusing dengan keadaan Thorin yang terluka membuat ia tak bisa berbuat banyak dengan banyaknya rencana di kepalanya. Awalnya ia ingin menghabisi Rizal mumpung masih di rumah ibunya, namun gagal dan malah Thorin yang terluka. Mak Baya ingin sekali mencari tahu, tapi ia tidak berdaya jika tanpa Thorin di sampingnya.
Ia juga terpaksa libur mengobati selama Torin menyembuhkan dirinya yang terluka akibat tasbih di leher Rizal. Kini Rian pula yang membuatnya jengkel. Hampir setiap waktu menyebut nama perempuan cantik yang sudah dikubur oleh kedua suaminya beberapa minggu yang lalu. Raya kini mungkin sudah menyatu dengan tanah. Akan tetapi justru namanya terus-menerus disebut oleh Rian, menghantui pikiran Rian. Tapi mak, yang namanya Raya itu tidak hanya datang dalam mimpiku. Kemarin saat aku mencuci kaki di sumur belakang, jelas-jelas kulihat Raya memanggil-manggil nama aku. Aku tahu itu Raya karena dia gadis yang sama persis dengan di dalam mimpiku itu. Aku yakin jika Raya adalah orang yang aku kenal. Ayolah Mak Baya, ceritalah yang sebenarnya. Dek. Mak Baya kaget, namun tak ingin ia perlihatkan di depan Rian. Ia kemudian mengembuskan nafasnya secara perlahan. Apa maksud Rian melihat Raya? Bukankah Raya sudah mati? Mau apa lagi perempuan itu dengan calon suami dukun kampung tersebut? Raya itu sebenarnya adalah perempuan yang mengkhianati kamu. Ia berselingkuh dengan pamannya sendiri. Kamu yang terluka batinmu mendatangi Mak untuk berobat. Aku tahu siapa Raya juga dari mulutmu. Makanya Mak tak suka kalau kamu membahas soal Raya lagi, karena dia hanya pecundang saja yang ingin menghancurkan hidupmu. Katamu Maklah orang yang kamu cintai sekarang ini. Fokuslah dengan itu, supaya kita bisa menikah dalam waktu dekat ini dan tidak terganggu lagi dengan yang namanya Raya. Paham kamu? Ria nampak diam tak menyaut. Sepersekian detik barulah ia menganggukkan kepala seraya tersenyum manis. Tanda ia telah mengerti dengan apa yang diucapkan dukun kampung tersebut. Baiklah, jika ia datang dan mencoba memanggilku, aku pasti akan menolaknya dan memintanya pergi, karena aku akan menikah dengan Mak saja. Tandasnya membuat Mak Baya mengukir senyum. Pagi-pagi terdengar suara gedoran di pintu depan yang teramat keras, dan dilakukan berulang-ulang membuat Mak Baya yang tidur di kamar depan mau tak mau bangun dari tempat tidurnya untuk melihat siapa yang datang. Baru saja Mak Baya membuka pintunya, ia melihat ibu-ibu memakai setelan yang sangat bagus, didampingi oleh seorang anak laki-laki sekitar usia 15 tahun. Dari perawakan dan gaya mereka, dipastikan mereka berasal dari kota. Kamu yang namanya Mak Baya? Dukun kampung yang mengobati anak saya, Rian? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Pandangannya memindai dukun kampung itu tanpa senyum. Iya, ada apa? Mak Baya terlihat tak senang menghadapi dua orang tamunya ini. Laganya yang sombong membuat Mak Baya menanam marah. Apalagi mereka datang di pagi hari saat Mak Baya masih tertidur pulas tadi. Sekarang juga aku akan membawa anakku kembali ke kota, sekalian calon menantuku Raya. Mereka di sini sudah terlalu lama dan tidak ada kabarnya berminggu-minggu. Sedangkan minggu depan waktunya anakku Rian akan menikah dengan Raya. Di mana mereka? Perempuan tadi benar-benar tidak ada sopan santun. Langsung menyeruak masuk berusaha mencari anak juga menantunya. Mak Baya kaget dan bingung sebab Rian masih ada di kamarnya. Dipastikan akan dapat ditemui langsung oleh perempuan necis ini, sebab semua pintu di rumah Mak Baya hanya ditutup oleh gorden saja. Kalian itu yang sopan kalau mau ke rumah orang. Belum lagi aku mempersilahkan masuk. Kalian sudah seenaknya main masuk tanpa permisi. Atau mau aku teriak memanggil orang sekampung biar kalian digebuk warga di sini? Langkah ibunya Rian tadi terhenti. Ia tersenyum sinis kemudian dengan santainya menyingkap tirai pintu kamar yang ditempati oleh Rian. Ia sempat terdiam melihat sekitar kamar. Mak Baya merasa gugup sekali. Khawatir jika calon suaminya akan ditemui di sana dan diambil paksa darinya, mengingat ia sudah merencanakan akan menikah dengan laki-laki kota tersebut. Tidak ada siapa-siapa di sini. Baguslah. Berarti mungkin mereka ada di dalam. Mak Baya kaget
Tak menyangka jika Rian yang semula masih tertidur pulas di dalam kamar justru tak ada. Mak Baya ikut melihat mencari ke dalam kamar. Memang tidak ada Rian di sana. Mak Baya merasa lega dan kembali merasakan detak jantungnya tak beraturan saat ibunya Rian kembali melangkah cepat menuju dapur dan kamar yang lainnya. Mereka memang berobat di sini. Tapi itu seminggu yang lalu. Rian sudah sembuh dan mereka sudah pergi entah kemana. Tolong ibu jangan sembarangan masuk ke dalam rumahku. Mak Baya masih berusaha menghalangi supaya ibunya Rian tak menemukan Rian yang entah bersembunyi di mana. Jangan pernah menghalangi aku mencari anakku. Sebelum aku kesini tadi, ketemu dengan perempuan-perempuan di ujung jalan sana, dan semuanya kenal dengan anakku Rian. Perempuan di sini mengenalnya dengan sebutan laki-laki dari kota. Kamu mau berbohong menyembunyikan anakku? Dengar ya, kamu harus tahu kalau calon besanku adalah perwira polisi. Kalau kamu menghalangi aku membawa anakku pulang, maka sebentar saja seluruh kampung ini diserbu sama petugas kepolisian. Kamu mau ditangkap ya? Ancam ibu Rian dengan mata mendelik sinis. Sekarang kamu kasih tahu aja di mana anakku berada, termasuk menantuku. Yang aku tahu hari ini juga, anak dan menantuku wajib pulang kembali bersama kami. Kamu mencoba menghalang-halangi. Memangnya kamu siap di penjara? Kamu tidak punya hak sama sekali dengan anakku. Kalau dia sudah selesai kamu obati, kamu hanya tinggal menyebut berapa banyak uang yang harus kubayar. Anakku juga setelah menikah akan kembali bertanding karena banyak perlombaan yang harus dia ikuti. Aku tak mau dia terperangkap di kampung gak jelas begini. Sungut ibu Rian sembari berkacak pinggang. Aku sendiri juga tak tahu dia di mana. Orang-orang kampung pasti berbohong karena semua perempuan-perempuan di sini tak suka padanya, sehingga dengan mudahnya memfitnahku. Sahut Mak Baya membela diri. Bisanya kamu tidak tahu sedangkan kamu masih merencanakan akan menikah anakku. Kupikir tadi waktu aku pertama kali kesini, kamu gadis cantik dan polos yang membuat anakku tergila-gila padamu. Tapi nyatanya umur kita tak jauh berbeda. Kalau kamu sudah nenek-nenek itu sadar diri, jangan mau sama yang masih muda dan kuat. Takutnya kamu yang reot tidak kuat kalau melayani anak segaga anakku. Sudahlah, kamu tidak usah lagi berkelit. Cepat katakan di mana anak dan menantuku. Aku tidak sudi sampai anakku menikahi denganmu. Mak Baya terdiam tak bisa mengelak lagi. Apalagi tiba-tiba saja Rian keluar dari arah dapur, lebih tepatnya dari kamar mandi. Sepertinya ia baru saja selesai mencuci muka dan menyikat giginya. Handuk nampak menempel di bahunya. Ibunya Rian lantas melihat ke arah anaknya dengan antusias. Rian, ya Tuhan, kamu sudah sembuh dan bisa berjalan normal, nak. Baguslah, berarti sekarang juga kamu bersiap kita kembali ke kota. Oh ya, Raya mana? Rian nampak bingung, tapi ia masih sangat mengenal ibunya. Aku memang sudah sembuh, Bu. Tapi aku belum mau kembali ke kota. Aku lebih suka di sini. Raya? Raya siapa? Aku tak kenal Raya. Sebut Rian, membuat ibu Rian yang bernama Anissa ini kaget. Bisa-bisanya kamu tidak mau diajak kembali ke kota. Memangnya apa yang sudah dikasih makan sama nenek tua ini ke kamu? Sampai-sampai kamu tidak mau lagi pulang kembali ke rumahmu. Raya? Kamu tidak kenal Raya? Kamu tidak sedang bercanda kan? Raya itu calon istrimu, dan kalian akan menikah seminggu lagi. Kalian sudah di sini lebih dari 3 minggu. Sudahlah, kamu panggil Raya, dan kita balik ke kota hari ini juga. Anissa ingin memeluk dan memegang anaknya, tapi Rian malah menolak. Kok abang seperti itu? Abang tidak kenal lagi sama ibu? Berarti abang juga gak kenal sama Rizky? Suara lembut anak laki-laki berusia 15 tahun diperkirakan adik Rian membuat Rian menoleh dan terlihat bingung. Anissa terus memperhatikan anak sulungnya itu. Aku masih ingat dengan kalian. Hanya saja biarkan aku menjalani kehidupanku di sini. Aku bahagia bersama Mak Baya. Dia lebih mengerti apa yang aku mau. Sedangkan Raya mengkhianati aku. Mak Bayalah yang menyembuhkan luka hatiku karena Raya mengkhianati aku.
Anissa melipat alisnya dengan bingung. Sejak kapan Raya berselingkuh? Kamu harus tahu kalau Raya adalah motivasi kamu menjalani hari-harimu. Saat kamu lumpuh setahun tidak bisa berjalan, tidak mungkin hanya sebentar saja di kampung ini Raya malah ada main dengan laki-laki lain. Kalau memang dia main serong dengan laki-laki lain, terus siapa nama laki-laki itu? Ibu akan mendatangi tempat laki-laki itu. Ya mungkin saja Raya ada di sana. Jika memang apa yang kamu sampaikan ini benar. Beber Anissa. Rian menyungar rambut kasar. Aku juga tidak tahu dia selingkuh sama siapa. Yang pasti kata Mak Baya kalau Raya meninggalkan aku dengan laki-laki lain. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Pandangan Anissa beralih pada Mak Baya yang ketahuan menyunggingkan senyum. Karena Rian masih berat kepadanya sehingga lebih memilih Mak Baya ketimbang kembali ke kota bersama ibu juga adiknya. Oh, kamu memang dukun hebat. Aku itu. Terbukti anakku sudah lupa ingatan dengan semua yang ada di sekelilingnya. Aku tak peduli kamu pakai ilmu apa sampai anakku tak mau ikut denganku. Tapi kamu harus ingat kalau aku akan tetap membawa Raya hari ini juga. Rencanamu akan menikah dengan anakku. Kupastikan tidak akan pernah terjadi. Anissa memberi isyarat kepada Rizky anaknya. Rizky segera keluar dan kembali dengan 2 orang laki-laki bertubuh kekar, siap membawa Rian. Rian berontak. Namun tenaganya kalah dengan kedua laki-laki yang kemungkinan adalah orang suruhan ibunya Rian. Selamat tinggal. Ini uang bisa kamu pergunakan untuk kebutuhanmu mencari pria lain lagi. Tapi jangan pernah lagi kamu ganggu hidup anakku. Setelah memberikan tumpukan uang ke hadapan Mak Baya, Anissa bersama anak juga kedua laki-laki tadi siap membawa Rian kembali ke kota. Mata Mak Baya berkilat marah sembari menggenggam tumpukan uang tadi. Ibunya Rian, Anissa, segera membawa Rian pergi dari kampung di mana Mak Baya berada. Sepanjang perjalanan Rian terlihat gelisah. Bahkan dia nekat ingin membuka pintu mobil. Sepertinya Rian melakukannya tanpa sadar. Yang ada di otaknya kini bagaimana ia kembali pada Mak Baya calon istrinya. Apa yang kamu cari dari manusia tua seperti itu? Otakmu memang sudah dicucinya supaya tidak mengenali calon istrimu Raya. Bahkan kamu menolak perintah ibu. Biasanya kamu selalu menurut apa saja yang kami katakan. Tapi tidak lagi sejak kamu diobati dukun kampung itu. Sekarang ini ibu harus mengurusmu dulu. Nanti urusan Raya akan ibu kasih tahu sama papanya. Biar dijemput langsung. Rian nampak melotot tak senang ketika ibunya menyebut nama Raya. Baginya Raya adalah tukang selingkuh yang membuat hatinya hancur. Beruntung ada Mak Baya yang mau mengobati luka hatinya. Selain itu Rian selalu teringat pada kenangannya bersama Mak Baya, terutama saat memadu mesra di ranjang. Rian merasakan sensasi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh ibunya kini hanya menghalangi rasa senangnya saja bersama calon istrinya. Rian sudah berniat begitu ada kesempatan, ia pasti akan kembali menemui Mak Baya. Dan sudah tidak punya keinginan lagi kembali kepada keluarganya. Ibu hanya bisa memerintahku saja, memintaku untuk ikut lomba sana sini, tanpa melihat bagaimana keadaanku. Hanya Mak Baya yang mengerti hatiku. Anissa melongo mendengar ucapan anak sulungnya. Kalau saja Mak Baya itu masih gadis, cantik, dari keluarga terhormat seperti Raya, wajar saja kamu lupa sama Raya. Kamu ini malah aneh. Raya yang cantik dan kalian sudah saling berhubungan 5 tahun ini. Apa itu tidak cukup buat membuka matamu memilih Raya ketimbang mak lampir itu? Otakmu memang sudah tidak ada. Betul saja kata warga kampung, kalau Mak Baya ini hobi kawin. Dulu punya 2 suami, satu meninggal dan satu lagi tidak tahu dari mana ribanya. Sekarang kamu mau menggantikan posisi suaminya yang katanya tetap akur dalam satu rumah? Hah? Jadi laki-laki kok tidak punya harga diri sama sekali.
Semuanya tidak masuk logika ibu. Kamu pasti dipelet sama manusia itu. Sudah nenek-nenek bukannya tobat malah matanya jelalatan lihat yang bening kayak kamu gini. Sadar-sadarlah kamu, Rian. Kamu ini sekarang dalam pengaruh sihirnya perempuan tua itu. Sungut Anissa sesekali ia menggelengkan kepalanya. Baru saja mobil akan melintas di kawasan kebun yang tidak jauh dari jalan keluar kampung. Seorang perempuan berdiri persis di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya. Anissa, Rian juga Rizky tak berkedip memandangnya. Raya, iya, Raya ada di sana. Itu Kak Raya, Bu. Stop mobilnya, tugas Rizky. Mobil yang mereka tumpangi akhirnya diberhentikan untuk mengambil Raya. Semua yang ada di dalam mobil tidak merasakan keanehan sama sekali. Sebab Raya yang sebenarnya sudah meninggal dan dikubur di belakang rumah Mabaya. Wajah Raya terlihat pucat dan lebih banyak diam. Kamu di mana saja, Nak? Dicariin dari tadi karena papamu minta kamu dijemput sekalian. Kita akan melakukan persiapan pernikahan kalian begitu kita sampai di kota. Waktunya mepet sekali untuk persiapan pernikahan. Syukur saja kamu ketemu di sini. Jadi kita sama-sama ke kota. Cerocos Anissa. Kok tanganmu dingin? Emangnya kamu dari mana? Raya sama sekali tak menjawab. Ia lebih banyak diam dan memandang ke depan saja. Baru jalan beberapa meter, mobil mendadak macet dan tidak bisa bergerak. Sopir mereka, Adam, turun dari mobil dan mulai melakukan pengecekan mesin. Semua mesin berjalan normal. Bensin juga masih banyak, karena sebelum kita masuk ke kampung ini tadi sudah isi bensin kan? Adam bingung melihat keadaan mobil yang ia bawa. Jadi gimana? Tanya Anissa. Sebaiknya kita kembali ke rumah Mak Baya. Masih ada barangku yang tertinggal di sana. Tiba-tiba saja Raya berucap dan entah kenapa Anissa seperti terhipnotis melihat wajah Raya yang semakin hari semakin memutih itu. Kalau hanya barang sebaiknya tidak perlu lagi diambil, Raya. Lebih baik kita sekarang pergi saja dari kampung ini dan sesegera mungkin menyiapkan pernikahan kalian. Undangan sudah disebar, hanya tinggal menunggu kalian saja. Sebut Anissa masih ngotot dengan pendapatnya. Begitu lama mobil tidak mau bergerak sama sekali, membuat semua orang yang ada dalam mobil menjadi kepanasan. Mereka pun keluar dari mobil, hanya Raya yang masih bertahan di dalam. Tak lama mobil pun bisa berfungsi kembali. Ada meminta semua orang untuk masuk kembali karena perjalanan akan segera dilanjutkan. Sesekali Anissa melihat Raya yang terlihat jauh berbeda dari biasanya. Biasanya anak itu ramai, banyak bicara dan murah senyum apalagi saat bertemu dengan Anissa. Selain itu Raya nampak kedinginan dan kakinya penuh dengan tanah. Begitu kotor. Namun Anissa tak mau banyak bertanya. Raya seperti orang syok. Kurang lebih keadaannya dengan Rian. Sebenarnya apa yang kalian alami di kampung itu? Rian kini jauh lebih liar, sementara kamu Raya menjadi pendiam. Semoga saja pernikahan kalian berjalan dengan baik dan kalian baik-baik saja. Tanya Anissa yang sama sekali tak ada satupun dari mereka yang menanggapi. Anissa pun memilih diam selama dalam perjalanan. Gimana dengan Rian sama Raya? Apa sudah dijemput? Anissa kaget ketika mendapatkan telepon dari calon besannya, Nur Hayati, mamanya Raya. Loh, bukannya Raya semalam sudah diantar dan dia meminta diturunkan di depan komplek? Katanya dia mau berjalan kaki menuju rumah. Niatnya ingin memberi kejutan. Apa Raya belum sampai, Bu? Sama sekali tidak ada. Kata Mbok Ija memang Raya ada pulang dan langsung masuk ke kamarnya. Kami semua sudah tertidur. Hanya Mbok Ija yang menghadapi dia. Tapi paginya pas saya cek justru Raya tidak ada di kamarnya. Bahkan kamarnya masih dalam keadaan sama seperti sebelum dia datang. Kasurnya juga dingin,
tanda bahwa dia tidak pernah tidur di sana. Saya kok bingung jadinya. Saya pikir dia langsung kembali menemui Rian di rumahnya ibu. Anissa melipat alisnya. Sebaiknya saya ke sana sekarang ya, Bu. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan dengan ibu. Masalahnya tidak bisa diutarakan di telepon. Anissa menutup panggilan dengan sempurna. Selang setengah jam ia pun sampai di rumah calon besannya itu. Nurhayati menyambutnya dengan hangat. Mbok Ija membuatkannya minuman. Mbok, saya boleh nanya soal Raya? Tanya Anissa kepada Mbok Ija yang sedang menyajikan minuman di meja. Mbok Ija segera duduk di lantai menunggu apa yang akan ditanyakan oleh Anissa. Saat pulang semalam, apa Mbok melihat ada yang ganjil dengan Raya? Mbok Ija dengan takut-takut kemudian mengangguk. Iya, saya juga merasakan ada yang aneh dengan anakmu, Bu. Raya terlihat lebih pucat, kedinginan, dan kakinya penuh dengan tanah. Raya juga lebih memilih pendiam sekarang. Memang awalnya tidak saya perhatikan karena Rian sudah membuat pusing 7 keliling dengan tingkah liarnya, ingin meloncat beberapa kali dari mobil karena mau menyusul dan kembali ke rumah dukun kampung itu. Entahlah. Tapi keadaan Raya jauh lebih aneh. Seperti Anissa tak meneruskan kalimatnya. Seperti apa, Bu? Cepat katakan. Nurhayati terlihat tak sabaran. Anissa dan Mbok Ija saling berpandangan. Ini hanya perkiraan saya saja. Semoga ibu tidak marah dengan apa yang akan saya katakan nanti. Anissa menghela nafasnya. Wajah Nurhayati sudah kelihatan panik. Apa maksud kalian? Wajah dan tingkahnya seperti orang yang sudah meninggal begitu? Nurhayati tak bisa membendung air matanya. Melihat Anissa dan Bu Ija hanya bisa menunduk, tidak juga mengiyakan dan tidak juga menggelengkan kepala mereka. Kepala Nurhayati terasa pusing. Pandangannya menggelap dan seketika tubuhnya ambruk. Pingsan. Nurhayati yang pingsan membuat Anissa juga Bu Ija menjadi panik. Mereka mencoba membaringkan Nurhayati ke sofa. Anissa meminta Mbok Ija membawakan minyak angin. Bu Nur, bangunlah Bu. Anissa mencoba membangunkan Nurhayati sembari menggosokkan telapak tangannya. Tak lama Nurhayati bangun dan begitu membuka mata, ia kembali menangis. Anakku Raya. Aku tak mau terjadi sesuatu padanya, Bu. Kita harus kembali ke kampung itu. Aku ingin menjemput Raya secara langsung. Tolong Bu Anissa diam-diam dulu ya. Aku maunya papanya Raya tidak tahu akan hal ini. Lagi pula beliau masih bertugas keluar daerah. Lirih Nurhayati. Anissa hanya bisa mengangguk setuju. Semoga saja anakku masih hidup, harap Nurhayati. Iya Bu, semoga saja. Sebab saat menumpang di mobil, kata Raya dia ingin kembali ke kampung Mak Baya itu karena ingin mengambil barangnya yang tertinggal di sana. Semoga saja itu pertanda kalau Raya masih hidup dan memang dia masih ada di sana. Kemarin mungkin saja karena keinginan kuatnya untuk ditemukan, sehingga ada pesannya sampai melalui kami yang semobil dengannya. Entahlah. Berharap saja Raya memang masih hidup, kata Anissa. Nurhayati hanya mengucap amin mengiyakan ucapan calon besannya itu. Sesuai kesepakatan, Nurhayati bersama Anissa ditambah 2 orang laki-laki kekar yang ternyata adalah pengawal Anissa itu pergi ke kampung di mana Mak Baya tinggal untuk menjemput Raya. Namun sebelumnya Anissa meminta supaya mampir dulu ke rumahnya, memastikan Rian baik-baik saja. Rian sendiri saat kami jemput seperti orang linglung. Bahkan dia baru ini menolak keinginan saya. Pokoknya pulang dari kampung Mak Baya, semua kelakuan Rian berbeda sekali.
Dia terpaksa aku kurung karena maunya kembali ke kampung dan bertemu dengan Mak Baya yang katanya calon istrinya. Waktu dikasih tahu sama orang kampung kalau anakku bakal menikah dengan dukun kampung itu, aku sempat shock juga. Sebab katanya dukun itu sudah punya 2 suami. Satu suaminya baru saja meninggal mendadak, dan satunya lagi katanya menghilang entah kemana. Aneh kan? Makanya saya secepatnya mengajak Rian untuk pulang. Saya minta maaf karena tidak sempat bertahan lebih lama untuk mencari Raya di sana. Nah, saat kami mau pulang itu ketemu sama Raya. Tapi ya, itu aneh juga. Saya tidak curiga karena melihat Rian juga aneh begitu. Semoga saja perjalanan kita kali ini mendapatkan kabar yang baik, Bu. Beber Anissa kepada Nurhayati. Nurhayati kelihatan sangat sedih sekali. Baru saja sampai di depan pagar rumah, ART Anissa, Eka tergopoh-gopoh menghampiri untuk membuka pagar dan mukanya kelihatan panik. Bu, Den Rian tidak ada dalam kamarnya. Motornya juga tidak ada di parkiran. Khawatir Den Rian pergi. Anissa melongo. Ya Tuhan. Ya sudah, sebaiknya kamu kembali masuk dan jaga rumah baik-baik. Sekarang juga saya sama Bu Nurhayati akan jalan cari Rian. Anissa gegas masuk kembali ke dalam mobil dan meminta Adam segera melajukan kendaraan menuju kampung Mak Baya. Jadi betul, ternyata malam kemarin Rizal diganggu sama makhluk berupa gumpalan asap hitam. Tanya Lucy sore mengangguk. Terus terang, ibu takut sekali karena waktu itu masuk maghrib dan biasa sudah mendengar Rizal teriak-teriak tidak karuan. Biasanya hanya sebentar dan selanjutnya dia akan tertawa. Ibu curiga pas dia terus-menerus berteriak dan seperti sedang mengusir orang. Begitu ibu mau masuk memeriksa kamarnya, gumpalan asap hitam itu berusaha mengelilingi kepala Rizal dan berusaha menarik kalung yang ada di lehernya. Anehnya kalung itu bersinar kayak ada lampunya. Gumpalan asap tadi tidak berhasil mengambil kalung. Terus dia mengerang kesakitan. Setelahnya menghilang. Kayaknya kalung itu ada khasiatnya. Buktinya gangguan makhluk mengerikan saja tidak berhasil. Lucy, Lela juga Wati manggut-manggut. Berarti Pak Hidayat memang hebat. Sayangnya sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dia akan kesini. Lama sekali urusan di desanya. Kita di sini menunggu sudah harap-harap cemas. Terang Lucy. Kita juga tidak bisa berbuat banyak selain menunggu. Kalau mau ke sana pun belum tentu Pak Hidayat langsung mau ikut dengan kita. Kemarin saja sudah dibujuk-bujuk tetap saja. Katanya akan menyusul. Toka solusi lagi. Tapi ibu senang karena kalian mau membantu ibu. Selain itu Rizal juga sudah ada perubahan. Tadi pagi dia panggil-panggil ibu sambil tersenyum. Dan ketika ibu suruh mandi dan sikat gigi, dia langsung melakukannya. Semoga saja perubahan ini lebih baik ke depannya. Lucy, Lela juga Wati kompak menjawab amin. Oh iya Bu, kalau gitu kami permisi mau mencuci dan mandi di sungai. Nanti kelamaan di sini malah kesiangan. Lucy pamit kemudian mengajak kedua teman setianya tersebut. Lucy, itu kamu kan? Lucy yang ingin menuruni anak tangga. Langkahnya terhenti dan dengan sigap menoleh. Lucy mendapati Rizal sedang menatapnya dari pintu depan. Lucy melongo kaget. Tak menyangka jika Rizal mengenalnya. Apalagi bila mengingat Rizal terlihat stres saat ditemukan oleh Lucy beberapa hari yang lalu. Lucy terpaku, tak menjawab pertanyaan Rizal. Rizal tersenyum ke arahnya lalu masuk kembali ke dalam rumah. Air mata haru akan jatuh ke pipi mulus perempuan bergigi gingsul tersebut. Namun sebisa mungkin ia tahan. Lucy mencoba tersenyum dan kembali melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Rizal. Apa itu artinya Rizal sudah membaik? Kayaknya jelas aku mendengar dia menyebut nama kamu, Lus. Kurasa dia sudah mulai kenal sama kamu. Tersenyum lagi. Tapi ya,
itu malah langsung masuk kembali ke dalam rumah, gerutu Lela. Lucy masih terdiam bila mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Mungkin hanya perasaan kita saja kalau Rizal sudah membaik. Kalau memang sudah benar-benar kembali normal, maka dia tidak akan mau lagi melihat mukaku. Karena aku sama dia sudah tidak ada hubungan lagi selama 2 tahun sejak dia menikah dengan Mak Baya. Rasanya terlalu tinggi harapanku ia akan kembali mengingat aku. Hanya mantan pacar saja. Kalau aku malah yakin Rizal benar-benar memanggil kamu mantan pacar, mantan calon istri yang Rizal tinggalkan dari perempuan tua yang jauh di bawah kamu. Kalau dibandingkan, timpal Wati. Sudahlah, sebaiknya kita cepat-cepat ke sungai. Takut kelamaan malah lama pula kita baru pulang. Lucy tidak ingin lagi membicarakan soal Rizal, meski hatinya ingin terus membicarakan pujaan hatinya tersebut. Namun ia tahan karena takut kecewa lagi. Begitu mereka melewati depan rumah Mak Baya, terlihat dukun kampung tersebut duduk bersantai di depan terasnya sambil menikmati secangkir kopi di meja teras. Matanya melihat tajam ke arah mereka bertiga. Lucy, Lela, dan Wati memilih mempercepat langkahnya. Tumben, jam segini baru mulai mencuci. Pasti mampir dulu ke rumah mantan yang tidak pernah jadi mertuamu kan? Ucapnya meledek Lucy. Lucy pun tak menanggapi. Tak lama sebuah motor berhenti persis di depan rumah Mak Baya. Wajah dukun kampung tersebut sumringah sebab riang. Calon suaminya itu kembali lagi padanya. Mak Baya tanpa basa-basi langsung menyambut Rian dan tanpa malu langsung memeluknya seakan memanasi mereka bertiga. Rian yang baru saja dari kota kelihatan sangat bahagia. Mak Baya dirangkulnya lalu mencium pipi dukun kampung itu dengan sangat hikmatnya. Mereka bertiga seakan ingin muntah melihat pemandangan nenek tua yang masih suka sama daun muda. Kalian ngapain di situ? Mau intip orang pacaran ya? Tidak perlu iri ya, karena dia ini calon suamiku dan akan selalu menjadi milikku. Mau secantik apapun kalian, Rian tidak akan pernah tertarik dengan perempuan manapun. Mak Baya gegas melangkah membawa masuk Rian. Ya Tuhan, bukankah baru kemarin itu laki-laki kota baru dibawa pulang keluarganya? Kok sudah kembali lagi sih? Aku pikir Mak Baya akan merana karena tidak ada satupun suami di sampingnya. Tapi ternyata aku salah. Urai Lela. Mungkin saja malam saat ditinggalkan, ilmu Mak Baya bereaksi supaya laki-laki kota itu gelisah dan minta balik lagi. Aku yakin sebentar lagi keluarganya juga pasti menuntut ke sini. Tambah Wati. Kayaknya kita harus belajar ilmu menaklukkan laki-laki sama Mak Baya, biar semua laki-laki dari kota tergila-gila pada kita. Ucapan Lela membuat Lucy dan Wati kompak tertawa. Sudah ada jawaban si Lucy kah, Mak? Tanya Dahlan mengenai lamarannya kepada Lucy, mantan Rizal. Sebelumnya saat melamar, kedua orang tua Lucy meminta waktu selama 3 minggu. Hanya saja sudah hampir 3 minggu lamanya, belum jua kunjungan ada tanda-tanda lamarannya akan diterima. Dahlan sendiri sudah lama memendam perasaan pada gadis bergigi gingsul tersebut. Hanya saja dulu keburu pacaran dengan Rizal. Kali ini Dahlan tidak mau kehilangan kesempatan mendapatkan Lucy. Hanya Lucy yang terus menari-nari di pelupuk matanya, selalu hadir dalam mimpi indahnya. Dahlan yang seharusnya menerima pekerjaan di luar kota pun terpaksa ia tolak karena berharap Lucy akan menerima lamarannya dulu. Menikah barulah ia akan pergi jauh bersama Lucy dari kampung ini, di mana ada Rizal, mantan Lucy yang bisa saja sewaktu-waktu akan mengambil Lucy lagi darinya. Hal itulah yang harus dia cegah. Sampai sekarang belum ada kabarnya, Nak. Coba saja kamu jalan-jalan ke rumahnya, tanyakan sama orang tuanya, atau setidaknya dekati Lucy langsung. Kalau kamu hanya menunggu saja, gimana Lucy mau mengenalmu, melihat sifatmu secara langsung? Dahlan tersenyum mendengar saran mamanya.
Spontan ia mencium pipi mamanya kemudian bersiap akan pergi ke rumah Lucy. Mama Dahlan Aminah geleng-geleng kepala melihat tingkah anaknya. "Aku pergi dulu, Mak," teriak Dahlan dari pintu luar. Aminah tidak menjawab, hanya tersenyum tipis kemudian melanjutkan aktivitasnya memasak di dapur. Dalam perjalanan menuju rumah Lucy, pujaan hatinya, mulut Dahlan tak henti-hentinya bersenandung ria. Beberapa ibu-ibu yang berpapasan dengannya hanya tersenyum melihat tingkah Dahlan. Dahlan punya wajah cukup manis, meski tidak setampan Rizal. Namun Dahlan termasuk anak yang sangat kocak, suka bercanda. "Cie, lagi senang nih kayaknya. Mau ke rumah Mak Baya ya?" singgung Tria, salah satu ibu muda yang berpapasan dengannya. "Iya, ke rumah Mak Baya buat melamarnya jadi suami kedua Mak Baya. Soalnya Suwito sudah meninggal. Rizal juga katanya minggat dari rumah Mak Baya. Jadinya Mak kesepian dengan satu suami saja. Itu tuh, laki-laki dari kota itu saja menemani hari-harinya. Jadi kalau kamu ke sana minimal bisa jadi yang kedua." sahut Ani, perempuan satunya lagi. Setelahnya mereka kompak tertawa. "Gini-gini aku masih suka yang muda loh. Hati-hati kalian, nanti tiba-tiba aku datang ke rumah emak kalian terus melamar. Gimana?" Bukannya marah, Dahlan malah menimpali. "Mau aja, kapan?" Ani mengangkat-angkat alisnya. "Iya, aku ya ogah kalau sama kamu. Sudah ada laki mana anaknya banyak lagi 4 ekor. Belum peliharaan ternakmu kambing, sapi, kucing, ular. Ya masa iya aku mau naik melamar kamu?" Ani sengaja mengerucutkan bibirnya membuat Dahlan dan Tria tertawa. "Eits, jangan salah ya. Gini-gini aku dulunya paling laku sekampung ini. Sampai-sampai semua laki-laki di kampung ini mau. Ya mau memukulku." Kau pikir aku ratu ular? Pakai acara pelihara ular segala. Ya sudah, kalau nggak mau sama aku ya berarti sama Tria dong. Dia belum lama menikah, pengennya kayak Mambaya, mau punya suami 2. Betul kan Tria? Yang ditanya mengangguk. Dahlan menutup mulutnya dengan gaya waria membuat 2 ibu-ibu tadi tambah tergelak. Dahlan memang selalu menjadi idola ibu-ibu karena Dahlan dengan mudah membaur. Ditambah benyolannya sering membuat ibu-ibu terhibur. Sudah ya candanya, aku mau ke rumah Lucy. Tutupnya. Iya buruan sana. Keburu diambil si Rizal lagi. Baru tahu kau. Dahlan menjawab, "No." Dengan keras membuat Tria dan Ani pun tertawa. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanannya masing-masing. Sebelum sampai ke rumah Lucy, Dahlan melintas di depan rumah Mak Baya. Dukun kampung itu nampak asik mengurus tanamannya yang ada di halaman. Matanya melihat ke arah Dahlan. Sebentar saja, tangannya melambai meminta Dahlan menghampirinya. Dahlan pun mendekat tanpa curiga. "Kulihat kau rapi sekali. Mau kemana?" Dahlan tersenyum. "Aku mau ke rumah Lucy, Mak. Mau menanyakan soal lamaranku sama dia. Karena janjinya 3 minggu mau kasih jawaban. Tapi tinggal sehari lagi belum juga ada tanda-tanda mau dijawab. Takutnya ditunggu lama malah ditolak." "Kenapa tidak minta bantuan Mak Baya? Kamu itu loh anak baik. Memang cocoknya sama Lucy yang juga baik itu." Berbinar mata Dahlan mendengarnya. "Memang bisa, Mak. Gimana caranya? Soalnya aku sudah kebelet mau betul sama si Lucy. Tapi kuperlihatkan Lucy kayaknya masih naksir sama mantannya, Rizal itu loh, yang suaminya Mak Baya kedua." Dahlan keceplosan. "Bisalah, apa yang tidak bisa Mak Baya lakukan? Kamu tahu tanggal lahir Lucy sekalian nama lengkapnya?" Dahlan mengangguk antusias. "Bagus, sekarang kamu ikuti Mak masuk ke dalam. Biar Mak tuntaskan semua masalah kamu. Kamu cukup bayar Mak uang saja sebagai pengerasnya. Tidak banyak, seadanya berapa saja di saku celanamu. Hanya saja untuk syaratnya Mak melakukan ini." Dahlan manggut-manggut setuju. Entah ada angin apa Mak Baya mau menolongnya. Ketika melewati kamar depan, tirai pintu tidak ditutup sehingga Dahlan bisa melihat Rian ada di sana. Dahlan melihatnya sekilas,
Dan laki-laki itu cukup kaget saat melihat ada bayangan hitam persis di atas kepala Rian. Bentuknya tidak jelas. Dahlan cepat-cepat membuang pandangannya dan terus mengikuti langkah dukun kampung itu sampai di ruang khusus pengobatan. Tuliskan nama lengkap sekalian tanggal, bulan dan tahun lahirnya Lucy. Begitu juga dengan kamu. Pokoknya hari ini Mak kasih kamu bonus tanpa banyak syarat. Hasilnya pasti kamu suka. Tidak butuh waktu lama, Lucy akan siap menjadi milikmu. Mak Baya tersenyum menyeringai. Dahlan bergidik ngeri. Apa boleh buat lagi butuh? Kalau enggak juga pasti enggak bakalan aku kesini. Batin Dahlan sembari mengukir senyumnya. Dahlan melakukan apa yang disuruh oleh Mak Baya. Setelahnya perempuan bersuami dua itu langsung berkomat kamit mengucapkan mantra berulang kali. Sesekali menyebut nama Lucy, persis dengan menyebut waktu kelahirannya. Dahlan menunggu dengan detak jantung tak beraturan. Dahlan seperti merasa suasana kamar pengobatan ini menjadi temaram cahayanya. Saat Mak Baya mulai merapalkan mantranya, gumpalan asap hitam juga mulai berterbangan persis di atas kepala Mak Baya. Mak Baya kemudian menyiapkan air putih kemudian diludahinya sebanyak 3 kali. Ucapan mantra pun selesai. Kamu atur bagaimana caranya agar Lucy meminum air ini. Mak Baya yakin setelah meminum, ia tidak bisa tidur dan selalu gelisah memikirkan kamu. Tapi ingat, reaksinya hanya bertahan sementara. Kalau kamu mau lebih lama nanti kamu datang lagi ke sini. Namun kedatangan kamu yang kedua, syaratnya akan sedikit berat ketimbang yang sekarang. Ya sudah, Mak minta uang kamu di saku. Mak menyerahkan air yang ditempatkan di botol tersebut kepada Dahlan. Sementara Dahlan menyerahkan uang di sakunya. Keluar dari rumah Mak Baya, Dahlan mengedarkan pandangan ke arah luar. Ia takut ada yang memergokinya berkunjung ke rumah dukun kampung. Beruntung keadaan jalan sepi, Dahlan gegas berjalan dan kini menuju rumah Lucy. Ia sendiri masih bingung apa yang harus ia lakukan supaya Lucy mau minum air yang sudah dimantra oleh Mak Baya. Saat berjalan, mendadak ia punya ide untuk membawakan makanan ke rumah Lucy. Jadi rencananya nanti akan dihidangkan bersama dengan air yang ada di tangannya. Dahlan pun singgah ke warung membeli aneka jajanan dan dengan tersenyum, ia senang berharap agar Lucy bisa meminum dan akan terus mengingat Dahlan di hatinya. Dahlan apa kabar? Sambut ibunya Lucy, Ayu. Dahlan dengan malu memperhatikan sekeliling, celingak-celinguk mencari keberadaan Lucy. Tapi sepertinya Lucy sedang tidak ada di rumah. Kabar baik, Bu. Oh ya, Lucy mana, Bu? Aku kesini mau bertemu sama dia, mau lebih dekat mengenal dia. Ayu tersenyum. Lucy ada di kamarnya. Tadi baru saja pulang dari mencuci di sungai. Biasalah kegiatannya tiap hari, mencuci sekaligus mandi. Kamu mau ajak Lucy jalan-jalan gitu maksudnya? Dahlan mengangguk cepat. Baiklah, sebentar ya, ibu panggilkan. Ayu berjalan menuju ke kamar Lucy. Nak, tuh ada Dahlan di depan. Kamu temani ya. Katanya mau ajak kamu jalan-jalan sekalian untuk pengenalan. Bu, Lucy capek habis mencuci. Bilang aja Lucy mau tidur istirahat. Suruh aja dia pulang, Bu. Tolak Lucy. Kamu gak boleh gitu. Bukannya kamu sudah berjanji akan memberikan jawaban atas lamaran Dahlan ke kamu. Hargai orang yang udah punya niat baik. Gak baik kamu begitu. Jangan bilang kalau kamu masih memikirkan si Rizal itu. Ingat ya, sampai kapanpun ibu gak ada ridho kamu sama dia. Tegas Ayu kepada anak semata wayangnya ini. Lucy menunduk pasrah. Lucy bangkit dari tempat tidur lalu tanpa mengganti pakaiannya. Lucy langsung mengikuti langkah Ayu ke ruang tamu, menemui Dahlan yang kelihatannya gelisah, layaknya orang mau buang hajat. Lus, apa kabar? Sapa Dahlan berbahasa basi. Lucy melirik tak senang. Sama sekali tak berniat menjawab. Mulutnya tertutup rapat.
Katanya tadi Dahlan mau ajak jalan-jalan. Ya sudah, silakan saja. Kebetulan Lucy juga tidak ada kegiatan selain di kamar saja. Ibu saja bosan melihatnya. Kamu bawalah Lucy. Mendapatkan lampu hijau dari calon mertua membuat Dahlan bergerak cepat. Lucy kelihatan sekali enggan, namun tak bisa menolak perintah ibunya. Sebagian aneka jajanan diserahkan Dahlan ke ibunya Lucy. Sebagian lagi ia bawa sekalian dengan minuman tadi. Selama dalam perjalanan, Dahlan terus meminta Lucy untuk makan dan minum. Aku sudah kenyang, minum saja. Membuat senyum Dahlan mengembang. Apalagi saat Lucy meneguknya dengan cepat air yang ia bawa sejak tadi dari Mak Baya. Hanya dengan sekali tegukan saja membuat Dahlan ingin rasanya meloncat kegirangan. Apalagi air di botol diminum setengahnya. Beberapa kali Lucy menarik nafas lalu menghembuskannya perlahan. Dahlan masih menunggu prosesnya. Setelah hampir 1 jam keliling kampung, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Laki-laki yang suka bercanda itu setelah mengantarkan Lucy lalu pulang. Ia pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tak karuan. Tadi rasanya aku lupa menanyakan sama Mak Baya, kapan kira-kira aku bisa mendapatkan hasilnya. Setelah minum kayaknya Lucy biasa aja. Bahkan lirikan matanya yang judes itu masih saja terlihat. Apa menunggu semalaman ya? Aduh, betul-betul kacau kalau begini jadinya. Malah aku yang kepikiran gak bisa tidur memikirkan Lucy. Gerutu Dahlan. Lucy merasakan hawa panas luar biasa. Bahkan rasanya ia sudah 2 kali bolak-balik ke kamar mandi untuk mencuci muka juga menyekat tubuh dengan segayung air. Namun rasa panas masih saja menjalar ke tubuhnya. Ia pun menjadi sulit tidur. Setiap ia mulai memejamkan mata, ia langsung teringat dengan tatapan mata sendu milik Dahlan. Entah kenapa wajah manisnya selalu menyertai pelupuk matanya. Sesekali ia merasakan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Berbunga-bunga rasanya. Lucy bahkan tidak bisa menahan senyum saat melihat Dahlan bercanda. Apa aku mulai mencintai laki-laki itu? Terus bagaimana dengan Rizal? Gerutunya. Lucy berjalan keluar kamarnya kemudian menghampiri ibu juga bapaknya yang masih asik mengobrol di ruang tengah. Mata kedua orang tuanya memindai, memperhatikan Lucy dengan seksama. Ini sudah malam, kenapa kamu belum tidur? Tanya Ayu. Lucy menarik nafas panjang kemudian mengembuskannya kasar. Ada apa lagi? Timpal bapaknya Lucy, Dedi. Lucy gak bisa tidur. Oh ya Pak, Bu, besok kalau tidak salah waktunya Lucy jawab lamarannya Dahlan kan? Ayu dan Dedi saling berpandangan. Iya, terus kenapa? Kamu mau menolaknya lagi? Kamu menolak lagi itu artinya lamaran yang ketiga kalinya sudah kamu tolak. Sebelumnya Sukri, lalu Basri, dan sekarang Dahlan lagi. Padahal semua yang naik akan melamar kamu itu adalah laki-laki yang lebih baik dari Rizal loh. Apa yang kamu harapkan dari Rizal, nak? Ia sudah memilih jalannya sendiri. Jadi buat apa lagi berharap dengannya? Sudah jelas-jelas Rizal membuangmu dan memilih dukun kampung itu sebagai istrinya. Terus kamu mau menunggunya terus? Sementara ini sudah 2 tahun lebih kamu putus dengan Rizal. Omel Ayu. Dedi diam saja ikut menyimak. Ibumu benar, nak. Umurmu sudah lumayan cukup untuk membina rumah tangga. Kalau kamu menolak terus, jadi kapan kamu mau menikah? Bisa-bisa kamu jadi perawan tua. Bapak sama ibu sudah cukup tua bila harus menunggu kamu menikah. Tinggal itu saja lagi tugas bapak sama ibu untuk menikahkan kamu. Tentu saja dengan orang yang baik. Jangan setengah-setengah seperti Rizal. Lucy diam saja. Belum apa-apa kedua orang tuanya sudah memberinya ceramah panjang. Kalau mau cari yang cocok, terus pacaran dulu kayaknya janganlah. Apa kamu gak trauma pas waktu kamu sama Rizal? Pacaran lama tapi nikahnya malah sama Mak Baya yang baru dikenalnya beberapa minggu saja. Malah Rizal lebih memilih ngebet nikahnya sama dukun kampung ketimbang sama kamu. Dijadikan suami kedua lagi.
Pokoknya ibu hanya setuju kamu langsung menikah. Ada yang melamar lalu diterima, dan kami nikahkan. Kali ini Ayu bersifat tegas dengan anaknya. Kok bapak sama ibu ngomongnya panjang lebar sih? Padahal Lucy cuma mau bilang kalau Lucy akan menjawab iya atas pinangan Dahlan. Besok waktunya menjawab. Jadi jawab saja iya. Karena Lucy memutuskan setuju akan menikah dengan Dahlan. Kelihatannya dia anak yang baik dan lucu. Ayu dan Dedi melongo kaget mendengar jawaban anaknya. Sangat tak menyangka. Ya ampun Lus, ibu pikir kamu akan menolak lagi lamarannya Dahlan. Ya sudah, kalau begitu besok pagi-pagi ibu sama bapakmu akan ke rumah Dahlan memberitahu berita baik ini. Ayu menghambur memeluk anaknya dengan penuh haru. Dedi bernafas lega. Sekira pukul 9 pagi, Ayu dan Dedi mendatangi rumah Aminah, ibunya Dahlan, untuk menyampaikan berita baik mengenai diterimanya lamaran anaknya beberapa minggu yang lalu. Ayu dan Dedi begitu tampak bahagia saat melintasi rumah Mak Baya. Terlihat sangat ramai dan suara orang menangis bersaut-sautan. Mereka berdua juga tidak tahu apa-apun. Namun mereka tak peduli dan terus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Aminah yang bakal menjadi besan mereka nantinya. Kedatangan mereka disambut oleh Aminah juga putranya Dahlan. Dahlan yang mengetahui kunjungan kedua orang tua tentu saja menjadi deg-degan. Ia khawatir jika Lucy menolak pinangannya, karena kemarin tidak ada tanda-tanda Lucy akan menyukainya. Dia merasakan juga jika Mak Baya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kedatangan kami ke sini untuk membahas lamaran yang diajukan Bu Aminah untuk anak kami, Luciana. Kalau saya pribadi sama sekali tak keberatan Lucy menikah dengan siapa saja, asalkan hatinya cocok dan tidak terkesan dipaksakan. Lucy adalah anak kami satu-satunya. Jadi kami juga ingin yang baik, yang terbaik buat dia. Dedi membuka percakapan. Yang lain menyimak. Dahlan terlihat gelisah. Kami sendiri sudah beberapa kali meminta agar Lucy menentukan pilihan. Setelah sebelumnya dia menolak dengan 2 kali lamaran yang naik ke rumah. Besar harapan kami kalau pinangan Bu Aminah akan ia terima. Tapi melihat sikapnya kemarin saat ia akan pergi dengan Dahlan, membuat kami ragu. Dahlan seakan ingin loro di lantai mendengar kata-kata ibunya Lucy, Ayu. 1000% ia meyakini jika Lucy menolak cintanya. Dahlan siap-siap merana. Tapi kami bersyukur semalam tiba-tiba saja Lucy mau menerima lamaran Bu Aminah untuk Dahlan. Pungkas Dedi. Aminah dan Dahlan saling berpandangan bingung. Itu artinya Dahlan tak lagi menyelesaikan kalimatnya ketika melihat Ayu dan Dedi menganggukkan kepala. Terbitlah senyum Dahlan dan gegas ia mencium punggung tangan kedua bakal mertuanya itu. Terima kasih ya Pak, Bu. Saya diterima sebagai menantu di keluarga kalian. Dahlan rasanya tak berhenti menyunggingkan senyumnya. Terbayang di pelupuk matanya bagaimana ia akan berbagi kebahagiaan dengan gadis pujaannya selama ini. Jelas sekali ia sendiri merasakan jika Lucy tak berniat menerima lamarannya. Sebab saat jalan-jalan kemarin, tak sekalipun Lucy berniat tersenyum padanya dan lebih banyak melirik tak senang. Sama sekali tak menyangka bila ilmu Mak Baya yang sempat ia ragukan justru hasilnya meyakinkan. Iya, kami juga senang kalau kamu jadi menantu kami. Tak menyangka kalau Lucy akhirnya menerima pinanganmu. Sekarang ini kita tinggal menentukan saja kapan akan dilaksanakan pernikahan, sebut Dedi. Dahlan langsung tersipu malu. Kamu sebaiknya pergi saja menemui calon istrimu. Untuk urusan persiapan pernikahan serahkan saja sama kami para orang tua, usir Aminah kepada Dahlan. Dahlan tanpa basa-basi langsung meninggalkan mamanya bersama kedua orang tua Lucy
tentunya ke rumah Lucy. Dengan langkah riang, diiringi senandung seperti biasanya, ia berjalan pelan dan ketika melewati depan rumah Mak Baya, ia sempat kaget karena melihat laki-laki dari kota, Rian, ditarik paksa oleh perempuan parubaya dengan tangisan yang cukup keras. Dahlan pun menghentikan langkahnya dan membaur dengan warga lainnya yang tengah asik menonton di depan rumah Mak Baya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.